Saya akan menjawab soal UAS dari nomor 2. Soalnya itu, sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Baik, untuk jawabannya itu, untuk jawabannya itu ada landasan psikologis dan sosial. Nah, teori kebutuhan Maslow, siswa tidak bisa belajar optimal tanpa kebutuhan dasar seperti rasa aman, dihargai, dan aktualisasi diri terpenuhi. Kemudian teori perkembangan Piaget dan Vygotsky, pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Nah, selanjutnya ada landasan sosial. Madrasah harus memberi kesempatan setara meskipun siswa datang dari kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Nah, yang kedua, sistem madrasah juga harus ramah terhadap perbedaan, baik dari segi ekonomi, disabilitas, bahasa, dan budaya. Kemudian untuk rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik. Program bimbingan dan konseling, layanan konseling individu, seperti sediakan nih di sekolah itu konselor yang terlatih untuk memberikan dukungan emosional dan akademis kepada siswa. Nah, konseling itu dapat membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik mereka. Kemudian strategi adaptasi kurikulum. Nah, kita itu harus memberikan materi yang setara tetapi harus disesuaikan juga dengan tingkat kesulitannya. Kemudian modifikasi untuk siswa yang berkebutuhan khusus, jadi jangan disamakan dengan siswa yang normal gitu. Nah, yang ketiga ada pelibatan orang tua dan masyarakat. Forum orang tua dan madrasah, kelas parenting tentang mendampingi anak belajar di rumah. Selanjutnya ada lingkungan belajar yang inklusif. Nah, seperti tata ruang ramah disabilitas, pelatihan guru dan siswa tentang nilai-nilai toleransi dan empati. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu soalnya di kasusnya Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Nah, untuk bagaimana nih untuk strateginya? Untuk strateginya itu, yang pertama, lakukan analisis keterampilan yang dimiliki oleh pengajar dan staf kependidikan. Kemudian, identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, selanjutnya, rancanglah kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengajar, termasuk metode pengajaran, penggunaan teknologi, dan manajemen kelas. Yang selanjutnya, fokus pada pelatihan yang dapat dilakukan secara mandiri dan fleksibel seperti microlearning dan lain-lain ya. Yang selanjutnya juga, bentuk kelompok belajar atau komunitas praktik di antara para pengajar untuk berbagi pengalaman dan strategi pengajaran. Nah, yang terakhir, adakan sesi diskusi rutin untuk membahas tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Kemudian untuk program pengembangan profesional berkelanjutan, yang pertama itu microlearning. Nah, kembangkan modul pelatihan singkat yang dapat diakses secara online, memungkinkan pengajar untuk belajar dalam waktu yang singkat. Modul dapat mencakup video, artikel, dan kuis interaktif yang berfokus pada topik tertentu. Kemudian yang kedua itu mentoring dan coaching. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi kita itu implementasikan program mentoring di mana pengajar yang lebih berpengalaman itu membimbing pengajar baru atau yang kurang berpengalaman. Nah, sesi coaching ini dapat dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik dan dukungan. Webinar dan workshop. Nah, selenggarakan webinar dan workshop dengan pembicara atau tamu yang ahli di bidang pendidikan, dan juga pastikan materi yang disampaikan itu relevan dan dapat langsung diterapkan di kelas. Nah, untuk selanjutnya, sistem insentif non-finansial. Yang pertama itu pengakuan dan apresiasi. Berikan penghargaan bulanan atau tahunan kepada pengajar yang menunjukkan kinerja luar biasa.
Nah, yang selanjutnya buat sertifikat nih, atau plakat yang sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka. Yang kedua, berikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi. Jadi tawarkan guru itu kesempatan untuk menghadiri konferensi pendidikan sebagai bentuk pengembangan profesional. Nah, dan yang terakhir, berikan peningkatan karir. Jadi seperti kita itu sediakan nih jalur karir yang jelas bagi pengajar yang ingin mengembangkan diri, seperti posisi kepemimpinan atau spesialisasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya untuk soal nomor 4, studi kasusnya itu sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Nah, untuk jawabannya, fasilitas pendidikan adalah bagian integral dari proses belajar. Lingkungan yang layak dan kreatif dapat meningkatkan semangat belajar. Nah, untuk prinsip-prinsip dasarnya dari segi fungsional, fasilitas itu harus mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian dari segi partisipatif, harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan. Kemudian dari segi kreatif dan kontekstual, yaitu memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber daya alternatif. Nah, yang kedua, kita analisis nih kondisi fasilitasnya, masalah yang umum terjadi, mungkin ruang kelas yang terbatas, seperti ventilasinya buruk, kemudian laboratorium minim, atau bahkan laboratoriumnya itu tidak ada, dan tidak ada ruang baca atau perpustakaan yang layak, seperti itu. Kemudian halaman kosong tak termanfaatkan. Nah, mungkin banyak halaman yang dibiarkan kosong saja, tidak dimanfaatkan ya. Nah, untuk rencana program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang akan saya lakukan, yang pertama itu optimalisasi ruang yang ada. Nah, ruang kelas dibagi menjadi zona aktivitas seperti belajar mandiri, diskusi, dan praktik. Gunakan papan tulis bekas seperti potongan triplek atau banner sebagai media tempel hasil karya siswa. Jadi nanti karya siswa itu bisa ditempelkan di media tersebut ya, di triplek atau di banner yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian untuk inovasi fasilitas dari sumber lokal itu, yang pertama mungkin misal area taman sekolah. Inovasinya diubah menjadi lab alam dengan menanam tanaman seperti obat-obatan, sayur, dan bunga. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk pembelajaran seperti pembelajaran IPA, biologi, dan ekologi ya. Kemudian untuk area misal ada gudang yang kosong. Nah, kita rubah menjadi ruang baca mini. Misal dari bahan bekas. Nah, ada rak dari peti, kemudian ada tempat dudukannya itu dari ban bekas. Tujuannya untuk apa? Untuk literasi dan kegiatan membaca. Nah, kemudian ada area seperti dinding kelas. Inovasinya itu kita jadikan pojok literasi dan motivasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan semangat belajar dan ekspresi kreatif siswa. Nah, untuk selanjutnya misal ada area pekarangan. Nah, area pekarangan ini dibuat taman relaksasi dan belajar outdoor. Nanti tujuannya itu untuk belajar sambil bergerak atau diskusi kelompok. Jadi nanti bisa di outdoor belajarnya. Nah, untuk yang ketiga itu kolaborasi dan kegiatan gotong royong. Programnya itu bisa kita beri nama misal sekolah berbasis warga. Nah, yang pertama orang tua diajak gotong royong perbaikan ringan, kemudian siswa membuat hiasan daur ulang sebagai bagian dari P5 profil pelajar Pancasila. Nah, ajukan juga proposal ringan ke CSR lokal, misal seperti bank, koperasi, UMKM untuk bantuan seperti cat, papan tulis, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada keberlanjutan dan evaluasi. Nah, setiap fasilitas baru harus disertai jadwal perawatan dan tanggung jawab bersama, seperti tanggung jawab guru, siswa, komite, dan semua warga sekolah ya. Kemudian evaluasi tiap semester. Nah, apakah fasilitas itu dimanfaatkan dan menunjang pembelajaran atau tidak ya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kamu galau kuliah di mana? Sudah galaumu, mari gabung bersama kami di IKIP Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.